Deklarasi diri Giring Ganesa minggu lalu yang menyatakan diri siap menjadi calon presiden di 2024 merupakan langkah berani dan kami salut dan apresiasi terhadap semangat dari Giring Ganesa tersebut. Tentu saja langkah ini memunculkan pro dan kontra. Bukan saja posisi dari PSI yang tidak menembus parliamentary threshold di pemilu 2019, dan tentu saja menyangkut kepada perjalanan dan dinamika politik yang menurut saya masih sangat panjang dan cukup berliku bagi Giring untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024. Tetapi bukan itu yang ingin saya ingin membahas khusus mengenai bagaimana anak muda mengambil peran di dalam dunia politik sekaligus berani bermimpi sebagai pemimpin politik baik secara nasional maupun di daerahnya masing-masing. Secara umum, anak muda di Indonesia tidak suka dengan politik. Mereka mempunyai persepsi yang buruk terhadap politik. Mereka beranggapan politik adalah sesuatu yang kotor, dunia yang jahat, dunia yang kejam, dunia yang penuh dengan intrik dan gosip, dunia yang penuh dengan sikut menyikut yang membuat mereka enggan untuk memasuki dunia politik. Terlepas dari perilaku elit politik yang sangat menyebalkan, penuh dengan KKN, korupsi, dan lain sebagainya, sebenarnya dunia politik adalah dunia yang sangat strategis karena di sini nasib banyak orang ditentukan. Di dalam dunia politik ini pula dihasilkan banyak kebijakan, banyak perundang-undangan, banyak keputusan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Disinilah kemudian dihasilkan kebijakan-kebijakan yang bisa membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera, lebih adil, lebih aman, dan menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, penting sekali dunia politik dimasuki oleh orang-orang baik, orang-orang yang mempunyai idealisme tinggi, orang-orang yang mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi, orang-orang yang memiliki komitmen keras untuk memperbaiki kehidupan di daerahnya maupun sebagai bangsa. Dunia politik justru membutuhkan peran dari mereka-mereka itu. Dan peran pemuda sebagai energi bangsa ini, sebagai penerus masa depan bangsa ini, penting sekali untuk sejak awal masuk ke dalam dunia politik. Ada 3 alasan yang membuat saya percaya bahwa anak muda harus masuk ke dalam dunia politik. Yang pertama adalah bonus demografi Indonesia yang memberikan peluang kepada banyak anak muda untuk mengambil peran besar di dalam kehidupan bangsa ini dimanapun bidangnya, apakah ekonomi, apakah pendidikan, terutama juga di politik. Karena 10-15 tahun ke depan anak muda inilah yang kemudian akan memimpin. Tidak mungkin Anda bisa memimpin bangsa ini dengan tidak masuk dulu ke dalam dunia politik dan kemudian menunggu sampai saatnya tiba. Anda harus belajar seawal mungkin untuk bisa masuk dan belajar politik dengan cara yang lebih baik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Alasannya yang kedua, sudah banyak anak muda yang tampil di pentas-pentas baik lokal maupun nasional. Banyak sekali contoh kepala desa bahkan yang maju di usia muda. Mereka terpilih sebagai kepala desa di daerah mereka di usia yang masih sangat muda. Di legislatif sekalipun sudah banyak anggota-anggota DPD maupun DPR RI yang maju di usia 20-an. Di panggung internasional pun sekarang banyak sekali pemimpin-pemimpin dunia yang berusia cukup muda, relatif muda. Di usia 30-an mereka bisa jadi kepala negara, kepala pemerintahan. Sebagai contoh ada Justin Trudeau dari Kanada, ada Macron dari Prancis, ada Sebastian Kurz dari Austria, ada Jacinta Ardern dari New Zealand, ada Sanna Marin dari Finlandia, yang semuanya menjadi kepala negara di usia 30-an. Masih sangat muda sekali. Jadi dari contoh yang paling mikro seperti kepala desa hingga anggota legislatif baik di level daerah maupun DPD RI maupun DPR RI, bahkan hingga kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara lain,
telah membuktikan bahwa anak muda bisa mengambil kesempatan sebagai pemimpin baik di daerah maupun di negaranya masing-masing. Nah, alasan ketiga atau alasan terakhir berhubungan dengan sejarah bangsa ini. Kalau kita lihat semua gerakan kemajuan atau tahapan di bangsa ini mulai dari 1908, 1928, 1945, 1966 hingga yang terakhir di 1998, hampir semua gerakan dimulai dari inisiatif anak muda, dari gerakan anak muda yang membuat tahapan-tahapan tertentu di dalam sejarah bangsa ini sehingga membuat bangsa Indonesia seperti sekarang ini. Oleh karena itu, inilah saatnya anak muda Indonesia untuk sama-sama masuk ke dalam dunia politik lagi, membenahi kehidupan politik yang selama ini dibetein, dikesalin, disebelin, dihindari. Ini saatnya untuk membuat perubahan bagi Indonesia yang lebih baik dengan cara masuk ke dalam dunia politik. Nah, sekali lagi selamat untuk Giring, untuk idealismenya, untuk keberaniannya maju, dan semoga langkah ini diikuti oleh banyak anak muda di Indonesia untuk masuk berperan ke dalam dunia politik, dan semoga partai politik yang besar juga memberikan kesempatan kepada anak muda di partainya masing-masing untuk bertarung, untuk berkompetisi secara baik, secara sehat, secara demokratis di pemilu-pemilu selanjutnya. Demikian dari Politician Academy, selamat berjuang dan salam perubahan.